sebelum ibadah, kita berdoa dulu yuk. Banyak Coach. Terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau ibadah. Berkati Cikoko yang akan melayani dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye. Tuhan berkati. Hai adik-adik, hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita bisa datang bersama-sama untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Cici yakin dan percaya kalian yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Semua boleh bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian kita dengan lebih semangat lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Yes, Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita juga mau tubuh kita, seluruh anggota badan kita ini datang untuk memuji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita akan menaikkan pujian tubuhku, memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan,
tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Amin. Ya, pujian kita mengatakan bahwa tubuh kita memuji nama Tuhan. Kita mau pergunakan setiap mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, bahkan semua anggota tubuh kita ini untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian boleh duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Tuhan juga tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Abraham dan istrinya Sarah telah dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari negeri mereka sendiri dan pergi menetap di tanah Kanaan. Keponakan laki-laki Abraham yang bernama Lot dan keluarganya mengikuti mereka ke Kanaan juga. Kawanan hewan mereka tumbuh begitu besar sehingga mereka harus tinggal secara terpisah. Lot dan keluarganya pindah ke Sodom. Sodom adalah kota yang bersebelahan dengan Gomora. Kedua kota itu dipenuhi dengan kejahatan dan orang yang tidak menghormati firman Tuhan. Ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Abraham membungkuk ketika dia menyadari itu Tuhan bersama 2 malaikat. Kemudian Tuhan menoleh ke Abraham dan berkata, "Aku telah mendengar banyak dosa yang dilakukan orang Sodom dan Gomora. Aku turun untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku bermaksud membinasakan kota-kota itu." Kedua malaikat itu mulai berjalan menuju Sodom. Tapi Abraham karena sedih karena ia tahu keponakannya Lot dan keluarga bisa binasa jika Tuhan menghancurkan Sodom. Abraham masih tetap di hadapan Tuhan dan Abraham bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah Engkau akan menghancurkan orang benar bersama dengan orang jahat?
Bagaimana sekiranya jika ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan memusnahkan tempat itu? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Kemudian Abraham bertanya lagi pada Tuhan, tetapi sekiranya hanya ada 45 orang benar di sana, apakah engkau akan memusnahkannya? Tuhan menjawab, tidak, jika ada 45 orang benar di sana. Abraham tahu betapa jahatnya kota itu, tetapi ia mengkhawatirkan Lot. Ia terus bertanya pada Tuhan, sekiranya hanya ada 10 orang benar di sana, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berbicara kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. 2 malaikat Tuhan sampai di Sodom. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dia segera sujud kepada mereka dan memohon mereka untuk datang dan bermalam di rumahnya. Saat mereka semua bersiap-siap untuk tidur, semua orang datang ke rumah Lot dan memanggil Lot dari luar dengan berkata bahwa orang-orang yang datang kepadamu malam ini, di manakah mereka? Keluarlah, 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 bawa mereka semua. Lot menolak karena dia tahu mereka orang yang jahat dan memohon agar tidak mengganggu tamu-tamunya yang sebenarnya adalah malaikat. Orang Sodom menjadi marah, tapi malaikat itu menghentikan orang jahat itu dengan membutakan mata orang jahat itu sehingga mereka tidak bisa masuk. Pagi-pagi sekali, kedua malaikat itu berkata, bergegaslah Lot, bawalah keluargamu. Engkau harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ketika Lot berlambat-lambat, kedua malaikat itu memegang tangannya, tangan istrinya, dan tangan anak perempuan dengan cepat menuntun mereka ke tempat yang aman. Larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang, larilah ke pegunungan. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, ke arah Sodom. Tiba-tiba ia berubah menjadi tiang garam. Tuhan tahu bahwa di dalam hatinya ia lebih mencintai segala dosa daripada mengasihi dia. Tuhan menghancurkan Sodom dengan menurunkan hujan lerang api atas Sodom dan Gomora. Demikianlah dimusnahkan kedua kota itu. Namun Lot diselamatkan dan dilindungi Tuhan karena Tuhan telah mendengar doa Abraham. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa melihat bahwa Tuhan mendengarkan doa Abraham yang terus meminta kepada Tuhan untuk menolong Lot. Menurut kamu, apa yang terjadi jika seandainya Abraham tidak terus meminta Tuhan menolong Lot? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling mendoakan. Yuk kita buka sama-sama di Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Cici mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa bagi orang tua, teman, dan saudara kita yang perlu diselamatkan. Tadi selamatkan dari permasalahan kehidupan mereka, yang mungkin ada dari teman-teman adik-adik yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kerukunan dalam keluarga, atau permasalahan lainnya, sehingga Tuhan bisa menolong orang-orang tersebut. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mendoakan. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman.
Adik-adik, sekarang saatnya kita mau bersatu hati berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah memberikan kami kesempatan yang baik untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar seperti Abraham yang mau berdoa untuk Lot, meminta pertolongan Tuhan untuk melindungi Lot Tuhan, sehingga Lot bisa diselamatkan daripada kemusnahan. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin menjadi pendoa-pendoa yang bisa berdoa untuk orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, untuk orang yang sakit, untuk orang yang butuh diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami serahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami agar kami punya kerinduan untuk bisa menjadi seorang pendoa yang peduli kepada orang-orang di sekitar kami dan berani meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik, Cici Koko mau ajak adik-adik semua untuk ibadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan tentunya pastikan dalam keadaan sehat ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa ibadah secara onsite, bisa ibadah secara online di YouTube channel Live Kids ya, jam 9.30. Nah, terus Cici mau kasih info, minggu depan tanggal 30 April hanya ada ibadah onsite jam 8 pagi dan jam 11 siang. Untuk ibadah jam 5 sore ditiadakan karena ada camp Live Kids Leader. Sekian informasi Cici sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.